Cerita kemudian dimulai ketika Kang Min kembali menginjakan kaki di Korea setelah sekian lama berada di luar negeri. Hal pertama yang ia rasakan adalah keinginan yang sangat kuat untuk merokok. Sayangnya kini Korea telah menerapkan aturan yang sangat ketat sehingga para pelajar tidak lagi diperbolehkan membeli rokok. Kang Min teringat bahwa dulu para pelajar masih bisa membelinya dengan mudah. Ia pun menyesal karena sebelum berangkat seharusnya ia memenuhi kopernya dengan stok rokok. Sambil menyeberang jalan, ia memperhatikan bagaimana negaranya telah berubah begitu pesat dalam waktu 10 tahun. Gedung-gedung pencakar langit modern berdiri di mana-mana seolah berasal dari masa depan, sementara mobil-mobil mewah memenuhi jalanan kota. Saat sedang berjalan, perhatian Kang Min tertuju pada seorang wanita elegan yang baru turun dari mobil sport merah. Penampilannya langsung menarik perhatian banyak orang di sekitarnya, termasuk Kang Min sendiri. Ia lalu membandingkan perubahan standar hidup masyarakat dengan masa lalu dan merasa semuanya telah berkembang jauh lebih maju. Orang-orang di sekitar juga tampak terpukau oleh penampilan wanita tersebut. Melihat pemandangan itu, Kang Min hanya bisa berpikir bahwa laki-laki memang tetaplah laki-laki. Namun tak lama kemudian matanya menangkap sesuatu yang lebih aneh lagi. Di sungai dekat sana mengapung seekor bebek karet raksasa yang ukurannya luar biasa besar hingga tampak seperti lambang kebanggaan nasional. Meski begitu banyak perubahan modern terjadi, bunga sakura yang bermekaran masih terlihat sama indahnya seperti dulu. Di dekat sana, seorang anak terkecil berlari dengan penuh semangat sambil memanggil ibunya agar melihat bebek raksasa yang mengapung di sungai. Keluarga itu berjalan bersama dengan wajah bahagia sambil membicarakan rencana makan malam mereka dan reservasi sup bebek. Kang Min hanya memandangi mereka dari kejauhan dengan ekspresi tenang namun sedikit sendu. Pemandangan sederhana itu membangkitkan kembali kenangan masa kecilnya. Dulu ia juga sering berjalan bersama kedua orang tuanya di bawah pohon sakura. Saat bunga-bunga sakura berguguran, Kang Min kecil mengira kelopak bunga itu adalah popcorn. Ayahnya kemudian mengangkatnya ke atas bahu sambil mengajak pergi ke bioskop untuk membeli popcorn sungguhan. Saat diminta memilih film yang ingin ditonton bersama keluarga, Kang Min kecil justru tanpa sengaja memilih film khusus orang dewasa, sehingga kedua orang tuanya langsung tertawa melihat kepolosannya. Kang Min kemudian kembali tersadar dari lamunannya. Ia berjalan sendirian di bawah hujan kelopak bunga sakura, sementara ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa kenangan indah bersama keluarganya masih terus membekas di dalam hati. Saat ia terus melangkah, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Sambil mengangkat telepon, Kang Min mengeluh bahwa bahkan untuk mengenang masa lalunya saja, ia tidak diberi waktu. Setelah itu ia mengatakan bahwa sekarang sudah saatnya mulai bekerja. Adegan pun berpindah ke sore hari ketika Kang Min tiba di sebuah supermarket yang berdiri di lokasi yang sangat sepi. Tempat itu terlihat begitu sunyi hingga terasa seperti tidak dihuni manusia. Kang Min masuk ke dalam sambil memanggil apakah ada orang di sana. Setelah tidak mendapat jawaban, ia berpikir bahwa mungkin sekarang adalah kesempatan yang tepat untuk merokok. Ketika sedang memilih rokok di rak, tiba-tiba terdengar suara seorang pria yang bertanya, apakah pelajar memang diperbolehkan merokok? Kang Min yang ketahuan sama sekali tidak panik. Dengan wajah datar, ia menjelaskan bahwa dirinya hanya sedang membeli sesuatu untuk ayahnya. Ia bahkan mengeluarkan sebuah kartu hitam dan meminta agar pembayaran dicatat menggunakan kartu milik ayahnya. Pria itu kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya ia juga hanyalah seorang pelanggan. Kang Min segera meminta maaf atas kesalahpahaman tersebut. Ia mengatakan bahwa selama tinggal di luar negeri, dirinya terlalu sering menonton drama Korea, sehingga pria itu terlihat persis seperti penjaga toko dalam drama yang biasa ia tonton. Mendengar itu, pria tersebut mengatakan bahwa ia juga baru saja kembali dari luar negeri. Kang Min tersenyum dan menyebutnya sebagai sebuah kebetulan besar, sementara pria itu pun mengangguk setuju. Namun suasana santai itu berubah dalam sekejap. Kang Min mengatakan bahwa memang benar itu sebuah kebetulan, tetapi ternyata mereka bekerja di bidang yang sama. Setelah itu ia mengungkapkan bahwa dirinya menerima kontrak untuk membunuh pria tersebut. Baru saja kalimat itu selesai diucapkan, pria di depannya langsung mengayunkan pisau dan menyerang leher Kang Min. Sambil menyerang, pria itu bertanya apakah Kang Min adalah pembunuh bayaran yang datang dari luar negeri khusus untuk membunuhnya. Kang Min dengan mudah menghentikan serangan tersebut, lalu mengatakan bahwa pria itu memang cepat menyadari identitasnya sebagai pengkhianat organisasi. Ia menjelaskan bahwa pria itu telah membunuh banyak anggota organisasi lalu melarikan diri, dan dirinya datang ke Korea hanya untuk menghabisinya. Setelah mengatakan itu, Kang Min mengangkat tubuh lawannya lalu melemparkannya hingga menghantam rak-rak supermarket. Barang-barang berjatuhan ke lantai dan debu langsung memenuhi ruangan.
Pria itu kemudian memperhatikan kartu hitam milik Kang Min dan menjelaskan bahwa setiap kartu dalam organisasi menunjukkan peringkat agen. Kartu-kartu tersebut memiliki warna yang berbeda sesuai tingkatannya, sedangkan kartu hitam hanya diberikan kepada agen berpangkat paling tinggi. Ia mengaku selama ini hanya pernah mendengar keberadaan kartu tersebut dan tidak pernah menyangka seorang pemuda seperti Kang Min bisa memilikinya. Mendengar pujian itu, Kang Min justru tersenyum tipis dan mengatakan bahwa dirinya merasa terhormat mendapat pengakuan dari seorang senior yang begitu berpengalaman. Setelah itu, pria tersebut bertanya di mana senjata Kang Min berada. Kang Min tampak sedikit bingung sebelum menjawab bahwa senjatanya disita oleh petugas keamanan bandara. Mendengar jawaban itu, pria tersebut benar-benar tidak percaya. Baginya sangat mustahil seorang agen peringkat hitam datang menjalankan misi tanpa membawa senjata. Pria itu kemudian mengingatkan dua aturan dasar organisasi. Aturan pertama adalah selalu membawa senjata kemanapun pergi, sedangkan aturan kedua adalah selalu melakukan serangan kejutan. Begitu selesai mengucapkannya, ia kembali menyerang Kang Min dengan sangat cepat. Pisau itu meluncur lurus menuju leher Kang Min. Namun tepat sebelum mengenai sasaran, Kang Min dengan santai menghentikannya hanya menggunakan satu tangan. Setelah berhasil menahan serangan tersebut, Kang Min bertanya, mengapa pria itu sampai berkhianat kepada organisasi. Menurutnya, agen berpengalaman seperti dirinya bisa menikmati begitu banyak keuntungan jika tetap setia. Pria itu hanya menjawab dengan satu kalimat yang terdengar aneh, yaitu bahwa dirinya merasa seperti hidup di dalam sebuah kaleng setiap hari. Setelah mengatakan itu, ia memindahkan pisaunya ke tangan yang lain, lalu kembali melancarkan serangan. Serangan berikutnya kembali diarahkan ke tubuh Kang Min, tetapi sekali lagi berhasil ditepis. Pada saat yang sama, sebuah kaleng yang terbuka jatuh ke lantai. Terlihat bahwa Kang Min ternyata menggunakan tutup kaleng itu untuk menangkis serangan lawannya. Sambil melihat benda tersebut, Kang Min mengatakan bahwa perumpamaan yang dipakai pria itu cukup bagus. Pria itu justru mengejek apakah Kang Min pernah mengikuti kelas menulis kreatif di pusat komunitas setempat. Setelah itu, ia terus menghujani Kang Min dengan rentetan serangan bertubi-tubi. Kang Min tetap berdiri tenang sambil menangkis setiap ayunan pisaunya. Di sela-sela pertarungan, pria itu mengungkapkan bahwa kehidupan di organisasi benar-benar seperti neraka. Semua orang hanya diperintah untuk mematuhi organisasi dan terus memburu target layaknya anjing hingga mati. Satu-satunya keinginannya hanyalah memperoleh kebebasan. Pertarungan mereka pun terus berlangsung sengit. Keduanya saling menyerang dan saling menangkis tanpa memberi kesempatan sedikit pun kepada lawannya. Hingga akhirnya mereka berdua bergerak maju secara bersamaan dan saling berpapasan dalam satu tebasan cepat. Sesaat kemudian darah terlihat menodai baju Kang Min. Ia berbalik sambil mengatakan bahwa kebebasan yang didapat pria itu pasti dibayar dengan sesuatu yang berharga. Kamera kemudian memperlihatkan darah yang menetes di atas tutup kaleng, serta luka di leher pria tersebut. Dengan napas berat, pria itu akhirnya mengaku bahwa semua yang ia lakukan hanyalah demi keluarganya. Ia lalu mulai menceritakan bahwa ketika organisasi mengetahui dirinya telah mengkhianati mereka, pria itu mengaku bahwa setelah organisasi mengetahui dirinya berkhianat, mereka langsung membunuh seluruh keluarganya. Mendengar itu, Kang Min menjelaskan bahwa organisasi memang selalu mencari identitas setiap keluarga para agen dan mengawasi mereka tanpa henti agar tidak ada yang berani membelot. Keluarga para agen sengaja dijadikan sandera, sehingga organisasi selalu memiliki cara untuk mengendalikan mereka. Setelah mengatakan hal itu, Kang Min menendang sebuah kardus hingga isinya pecah dan asap langsung memenuhi seluruh ruangan. Dalam kepulan asap itu, ia kembali mendekati lawannya lalu menjatuhkannya ke lantai. Sambil menatap pria tersebut, Kang Min mengatakan bahwa meskipun sekarang ia menyesal, semuanya sudah terlambat. Pria itu hanya menjawab bahwa kebebasan yang ia dapatkan harus dibayar dengan nyawa keluarganya, dan menurutnya harga itu tetap pantas untuk dibayar. Kang Min kemudian bertanya, apakah pria itu memang sudah tahu sejak awal bahwa keluarganya bisa menjadi korban, tetapi tetap memilih jalan tersebut. Ia masih tidak mengerti mengapa pria itu mengambil keputusan seperti itu. Sambil terbaring di lantai, pria tersebut mengatakan bahwa semua orang di organisasi selalu mengucapkan omong kosong yang sama. Setelah itu, ia mulai menceritakan alasan sebenarnya. Ia mengatakan bahwa ada sebuah toko yang hampir setiap hari ia kunjungi, dan ia sudah mengenal pemiliknya sejak lama. Suatu hari ia melihat pemilik toko itu tampak kelelahan hingga seperti akan pingsan. Karena khawatir, ia menyarankan agar pria itu menutup tokonya dan beristirahat. Namun sang pemilik hanya menjawab bahwa jika ia berhenti bekerja, keluarganya dan teman-temannya tidak akan memiliki makanan untuk dimakan. Pria itu melanjutkan bahwa pemilik toko tersebut adalah orang yang sangat baik. Ia bekerja siang dan malam demi istrinya yang sedang sakit serta anak-anaknya yang masih kecil. Seluruh hidupnya dihabiskan untuk berkorban demi keluarganya. Menurutnya,
Pria itu adalah orang yang bodoh karena rela mengorbankan seluruh hidupnya seperti itu. Kang Min lalu bertanya apakah itu alasan dirinya membunuh pemilik toko tersebut. Pria itu menjawab bahwa ia justru telah membebaskan pemilik toko itu dari semua beban hidupnya. Baginya, melihat seseorang terus berkorban demi keluarga sambil berpura-pura bahagia adalah sesuatu yang sangat menyiksa. Menurutnya, keluarga hanyalah ikatan yang membuat seseorang terus terbelenggu. Setelah itu, ia balik bertanya kepada Kang Min apakah selama ini ia juga bekerja hanya demi melindungi keluarganya. Sesaat setelah mengucapkan pertanyaan itu, pria tersebut menghilang di tengah kepulan asap. Dari segala arah terdengar suaranya yang mengatakan bahwa Kang Min sampai sekarang masih hidup sebagai anjing pemburu milik organisasi. Sebagai senior, ia ingin memberikan satu nasihat, yaitu bahwa keluarga hanyalah sebuah kalung anjing yang mengikat seseorang. Kang Min tampak sedikit terkejut mendengar perkataan itu. Tiba-tiba seluruh rak di belakangnya roboh disusul sebuah ledakan besar. Di saat yang sama, pria itu muncul dari belakang sambil menggenggam pisau. Ia kembali mengatakan bahwa jika harus menghabiskan seluruh hidupnya dengan leher terikat oleh sebuah kalung, lebih baik ia memotong lehernya sendiri. Tepat ketika ia selesai mengucapkannya, ia hanya bisa berdiri memandang lurus ke depan. Pada saat berikutnya terlihat sebuah luka panjang telah membelah leher pria tersebut. Kang Min melihat sebuah pecahan kecil mata pisau pemotong dan mengatakan bahwa ukurannya memang sangat kecil. Rupanya dalam sekejap ia telah menggunakan pecahan cutter itu untuk menyayat leher lawannya dengan kecepatan yang bahkan tidak sempat disadari. Pria itu benar-benar tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Dengan napas yang mulai berat, ia bertanya, bagaimana Kang Min bisa melakukan hal tersebut? Kang Min menjawab dengan santai bahwa pria itu seharusnya memperhatikan senjatanya sendiri. Saat senjata kecil itu terlepas, Kang Min sudah lebih dulu menangkapnya. Ia lalu mengingatkan satu aturan lain dalam dunia pembunuh bayaran, yaitu jangan pernah melempar senjata secara sembarangan. Mendengar penjelasan itu, pria tersebut menjatuhkan kedua pisaunya ke lantai. Sambil memegangi leher yang terus mengeluarkan darah, ia batuk-batuk dan tidak percaya bahwa dirinya akan mati hanya karena serpihan kecil cutter. Ia kemudian bertanya apakah sejak awal Kang Min sebenarnya hanya mempermainkannya. Kang Min membantah hal itu. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya ingin memastikan apakah ada alasan lain